Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Lior Dandika, NIM 10322111011. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ventilasi. Di sini saya memberikan judul yaitu Sistem Ventilasi Tambang Bawah Tanah, yaitu alami dan mekanis. Kemudian di sini eh, tujuan utama dari presentasi ini dilakukan adalah untuk memahami perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional tambang, terutama tambang bawah tanah. Nah, kemudian, eh, sistem ventilasi yang efektif sangat penting untuk menjaga kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja tambang, dan juga tentunya alat-alat yang berada pada proses tersebut. Nah, kemudian mengapa sih ventilasi tambang penting gitu untuk diperhatikan? Tentunya di sini yang pertama yaitu eh, ventilasi tambang dapat eh, mengontrol gas berbahaya, yaitu kontrol gas berbahaya, di mana ventilasi tambang akan mengontrol konsentrasi gas berbahaya seperti metana, karbon monoksida yang dapat menyebabkan ledakan atau keracunan. Ya, begitu. Kemudian ada suplai udara segar. Nah, kita tahu bahwasanya tambang bawah tanah itu berada di dalam di dalam tanah, sehingga pasokan udara yang akan masuk itu minim sekali. Makanya diperlukan suplai udara segar. Nah, di sini ventilasi tambang itu memastikan pasokan udara yang segar serta cukup untuk pernapasan pekerja tambang, sehingga dapat menjaga kesehatan dan produktivitas mereka dalam melaksanakan penambangan. Nah, kemudian yaitu eh, kontrol suhu dan kelembapan, di mana kontrol suhu dan kelembapan ini ventilasi mengendalikan suhu yang ada di dalam tambang, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, dan juga mengendalikan kelembapan. Karena kita tahu jika ada sirkulasi udara, maka bahwasanya eh, suhu yang panas dapat dikendalikan. Nah, kemudian yaitu menghilangkan debu dan partikulat. Artinya di sini kita tahu bahwasanya tambang bawah tanah itu tempat peredaran udaranya itu sangat minim sekali. Sehingga misalkan dilaksanakan proses peledakan, partikel ataupun debu-debu itu tidak langsung tertiup oleh angin. Nah, makanya di sini ventilasi atau sirkulasi udara itu sangat penting disediakan. Nah, agar dapat mencegah terjadinya kesehatan pernapasan dan mengurangi resiko penyakit paru-paru. Nah, kemudian di sini ada sistem ventilasi alami, yaitu berprinsip dasar perbedaan tekanan udara, kemudian efek cerobong atau stuck effect, dan kemudian kondisi atmosfer alami. Nah, perbedaan tekanan udara di sini adalah sistem ventilasi alami bekerja berdasarkan perbedaan tekanan udara ya, yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan ketinggian antara lubang masuk dan eh, lubang keluar tambang. Kemudian ada efek cerobong, yaitu efek cerobong terjadi ketika udara panas di dalam tambang naik dan keluar melalui lubang ventilasi, menarik udara segar dari luar. Nah, kemudian ada kondisi atmosfer alami, yaitu efektivitas sistem ventilasi alami sangat bergantung pada kondisi atmosfer alami di luar tambang seperti suhu, tekanan udara, dan arah angin. Hmm. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ventilasi alami.
Yang pertama yaitu ventilasi kelebihannya biaya operasional rendah karena tidak memerlukan energi listrik ya karena memang memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar gitu. Kemudian ada desain sederhana dan mudah diterapkan. Kemudian kekurangannya yang dapat kita lihat, yang pertama tidak dapat diandalkan karena dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi atmosfer, di mana cuaca sangat berpengaruh sekali. Kemudian ada tidak cocok dengan tambang dalam dan kompleks dengan jaringan terowongan yang luas. Jadi semakin dalam lubang tambang yang digali, untuk kita berharap kepada cuaca dan kondisi atmosfer itu sangat minim sekali karena ya sirkulasi udara yang masuk itu sangat tidak dapat menjangkau yang lebih luas. Makanya apalagi kondisi terowongan itu kan berbelok-belok. Nah, makanya di sini ventilasi alami itu tidak maksimal jika diterapkan. Kemudian ada efektivitas terbatas pada tambang dengan perbedaan ketinggian yang signifikan antara lubang masuk dan keluar. Kemudian ada sistem ventilasi mekanis atau penggunaan kipas angin. Nah, yang pertama itu penggunaan kipas angin. Sistem ventilasi mekanis menggunakan kipas angin yaitu kipas aksial atau sentrifugal. Nah, ini untuk menggerakkan udara melalui terowongan tambang. Artinya kipas angin memasok udara dari luar ke dalam tambang. Nah, kemudian ada kontrol kontrol volume dan arah. Memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap volume dan arah aliran udara, memastikan distribusi udara segar yang merata. Nah, seperti yang slide sebelumnya yaitu di mana ventilasi secara alami itu tidak bisa menjangkau area-area yang begitu dalam. Nah, makanya di sistem ventilasi mekanis ini dengan menggunakan kipas angin tadi, artinya udara yang didorong ke dalam itu lebih kuat atau lebih banyak sehingga dapat divariasikan distribusinya secara merata sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sistem ventilasi mekanis ini sangat efektif untuk tambang dalam karena dapat menjangkau area yang kompleks dan eh, terowongan yang rumit. Nah, seperti yang poin kedua tadi yaitu kontrol volume dan arah. Kemudian ada jenis-jenis kipas angin yang digunakan pada tambang, yaitu yang pertama kipas aksial. Kipas aksial ini menghasilkan volume udara besar dengan tekanan rendah, cocok untuk ventilasi utama tambang. Nah, kemudian ada kipas sentrifugal, yaitu menghasilkan tekanan tinggi dengan volume udara sedang, cocok untuk ventilasi lokal atau sebagai kipas booster. Nah, kemudian ada pertimbangan pemilihan. Memilih kipas yang tepat memerlukan pertimbangan efisiensi, kebisingan, keandalan, dan biaya operasional. Jadi antara dua kipas ini diperlukan pemilihan yang begitu apa? Ibaratnya kita memperhatikan keadaan area tambang kita. Nah, kemudian desain sistem ventilasi mekanis. Yang pertama tentunya perencanaan jalur aliran udara, yaitu merencanakan jalur aliran udara atau airways yang optimal untuk memastikan distribusi udara yang udara segar yang efisiensi. Di mana kita tahu bahwasanya lubang galian atau terowongan yang dibangun pada tambang bawah tanah itu begitu kompleks dan sangat rumit sehingga jalur aliran udara itu perlu diperhatikan juga selaras dengan pengalian terowongan. Nah, kemudian yaitu penentuan ukuran dan lokasi. Nah, yaitu menentukan ukuran dan lokasi kipas angin berdasarkan kebutuhan ventilasi tambang. Itu misalkan bagaimana sih jalur yang cocok misalkan untuk lubang tambang. Kemudian ada penggunaan regulator, yaitu menggunakan regulator dan
breath ties untuk mengarahkan dan mengontrol aliran udara ke area yang berbeda. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan ventilasi mekanis, di mana kelebihan dari ventilasi mekanis ini eh, dapat diandalkan dan dapat dikontrol dan tentunya tidak terpengaruhi oleh cuaca. Tidak seperti ventilasi alami yang sangat bergantung kepada kondisi cuaca dan kondisi atmosfer. Yang kedua yaitu efektif untuk tambang dalam dan kompleks dengan jaringan terowongan yang luas. Artinya kemungkinan ventilasi secara mekanis ini dapat mencapai terowongan-terowongan yang begitu dalam, yang rumit-rumit seperti memiliki banyak belokan. Nah, dengan catatan eh, saat perencanaan itu alur dari eh, arah ventilasi ini sudah direncanakan dengan matang. Kemudian ada kekurangannya yaitu biaya operasional tinggi karena memerlukan energi listrik untuk menjalankan kipas. Nah, kenapa ventilasi mekanis ini memerlukan biaya operasional yang tinggi? Tentunya untuk yang pertama panjangnya terowongan tersebut. Nah, untuk mencapai lokasi dari yang dituju, jika terowongan tersebut ibaratnya memiliki banyak tikungan atau rumit lah. Nah, kita memerlukan saluran untuk mengalirkannya. Makanya biaya operasionalnya tinggi, apalagi untuk eh, dengan dimensi tambang yang semakin dalam, maka tekanan yang dibutuhkan juga membutuhkan energi yang besar untuk mendorongnya. Nah, kemudian yaitu memerlukan perawatan rutin untuk memastikan kinerja optimal. Tentunya eh, peralatan yang digunakan dalam ventilasi mekanis ini perlulah kita perhatikan karena yang mengalir kepada di dalam jalur dalam keluar masuknya udara itu tidak hanya oksigen saja, tetapi ada karbon dioksida, debu-debu partikel yang lainnya untuk menunjang proses penambangan. Kemudian yaitu potensi kerusakan kipas dapat mengganggu sistem ventilasi ya. Tentunya sistem ventilasi ini sangat bergantung kepada kipas yang kita sebutkan di awal tadi, entah itu kipas sentrifugal atau kipas aksial, yang sebagai pendorong utama atau booster utama memasukkan udara atau pemasok udara utama. Nah, kemudian integrasi sistem kombinasi alami dan mekanis. Nah, di sini integrasi sistem ini artinya kita memanfaatkan kombinasi alami dan mekanis. Eh, yang pertama yaitu pemanfaatan alami memanfaatkan ventilasi alami sebagai pelengkap untuk mengurangi biaya energi. Nah, kemudian mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem ventilasi. Kemudian ada monitoring dan kontrol sistem ventilasi secara real time untuk memastikan kinerja optimal. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, studi kasus ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Kajian Kinerja Sistem Ventilasi pada Tambang Emas Blok Gudang Handak dan Ciguha PT Antam TBK UPBE Pongkor Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Nah, pada PT Antam yang berada di UPBE Pongkor tersebut, mereka menerapkan metode penambangan bawah tanah cut and fill, sehingga dibutuhkan ventilasi untuk pekerja maupun alat. Nah, sistem ventilasi yang ada di PT Antam ini menggunakan sistem ventilasi exhausting dengan satu main fan. Penelitian ventilasi pada tambang Gudang Handak dan Cimuluha ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem ventilasi, masalah yang timbul dari sistem ventilasi dan upaya tindakan perbaikan menggunakan perangkat software ventilasi agar kebutuhan aliran udara bersih dapat terpenuhi. Artinya dengan perangkat software ini kita bisa merekayasa bagaimana hal yang harus dilakukan. Nah,
Kemudian di sini ada hasil pengukuran udara di gudang handap. Hasil pengukuran udara yaitu debit aliran udara rata-rata pada front produksi sebesar 21,6 meter kubik per detik. Nah, untuk debit aliran udara di XC 460 sebesar 9,59 meter kubik per detik. Belum memenuhi standar kebutuhan udara berdasarkan kegiatan penambangan yang dilakukan. Sehingga pemasangan booster fan 2 kali 37 kilowatt berfungsi sebagai blow atau exhaust, yaitu untuk meningkatkan debit aliran udara. Hasil dari rekayasa pemasangan booster fan 2 kali 37 kilowatt, debit udara meningkat sebesar 14,9 meter kubik per detik. Sehingga dan kemudian ada hasil pengukuran udara di Ciguha, debit udara yang didapatkan yaitu debit aliran udara rata-rata front produksi sekitar 15,41 meter kubik per detik. Nah, kemudian ada mesin CGRB 3, eh, banyak aliran udara yang terisap oleh mesin ini yaitu atau main fan dengan debit udara sebesar 16,3 meter kubik per detik. Nah, sehingga eh, sistem ventilasi yang digunakan pada tambang, gudang handap dan Ciguha dalam sistem hisap atau exhaust dengan menggunakan kipas utama berdaya 132 kilowatt. Selain itu, untuk ventilasi lokal menggunakan sistem overlap dengan menggunakan fan tambahan 2 kali 37 kilowatt blow atau exhaust. Ya. Mungkin sekian pemaparan dari eh, PowerPoint yang saya buat terkait dengan tugas ventilasi tambang. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara matiinnya gimana Ki? Stop here ya? Hah? Post atau stop nih kan?